Air merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, yang salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air adalah air tanah. Di Indonesia, air tanah dikelola oleh Kementerian ESDM melalui Badan Geologi pada unit Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, dan secara khusus yang menangani air tanah Jakarta dibentuk Balai Konservasi Air Tanah yang berkedudukan di Jakarta. Badan Geologi sebagai salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada 4 unit eselon 2 di bawah Badan Geologi, salah satunya adalah Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Tugas dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan ini adalah melakukan pemetaan potensi dan inventarisasi sumber daya air tanah di seluruh Indonesia. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pengelolaan air tanah sudah dilakukan oleh Badan Geologi. Sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, kebutuhan air di Jakarta semakin meningkat. Masih terbatasnya pasokan air bersih dari PDAM menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap air tanah, sehingga pengambilan air tanah terus dilakukan di Jakarta. Salah satu dampak yang terjadi adalah adanya intrusi air laut di utara Jakarta, sehingga sumur-sumur warga tidak dapat digunakan lagi. Gue masak sih banyak. Lupa mandi karo nyuci doang. Satu blok 5.000. Satu itu tong rumah. Iya. Dan kayak saya apa beli rumah kayak kandang ayam. Pengambilan air tanah yang berlebihan di Jakarta telah mengakibatkan dampak negatif lanjutan, yaitu penurunan tanah atau land subsidence yang berakibat miringnya bangunan dan tenggelamnya bagian pesisir utara Jakarta oleh air laut. Orang bocornya juga kayaknya dari bawah sih, kan aneh. Iya. Kan udah diuruk ya, Iya. udah dicor, udah dipakai segala batu apa itu yang gede-gede apa itu. Tapi masih tetap aja. Tapi dulu masih sama ya Bu, masih daratan malah. Lautan, daratan sama, tapi nggak suka kebanjiran, nggak suka kebocoran. Tapi kerasa Bu, ini makin lama makin turun di sini terasa. Ya rasa. Udah segini aja ya. Rasa sih, rasa memang iya. Mas, kalau penurunan tanah ini dari berapa sampai ke berapa nih? Kira-kira per tahunnya itu 7,5 cm sampai 25 cm. Oh, jadi penurunan tanahnya sampai 25,5 cm Per tahun. Kalau kerendam ini ya gara-gara juga perjalanan kan naik tuh 1 meter, ya kan? Terus sini sebagian orang uruk, sebagian naik dikit-dikit. Kalau kita udah naikin tapi masih ada yang kena. Udah sekalian aja kasih kami air buat lele apa. Oh iya. Badan Geologi Kementerian ESDM sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan konservasi air tanah di wilayah Jabodetabek khususnya dan juga di seluruh Indonesia pada umumnya. Kegiatan-kegiatan pengukuran geodetik dilakukan setiap tahunnya sehingga bisa menghasilkan analisis secara time series dan mengetahui perkembangan dari penurunan muka tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini adalah salah satu contoh sumur pantau yang ada di wilayah DKI Jakarta yang digunakan untuk pemantauan air tanah baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat luas terhadap permasalahan air tanah di Jakarta, Badan Geologi Kementerian ESDM menyelenggarakan kegiatan kampanye penyelamatan air tanah Jakarta dengan mengusung tema
Selamatkan air tanah Jakarta sekarang atau tunggu Jakarta tenggelam. Karena penggunaan air tanah itu kan sekarang udah melebihi batas ya, terutama di Jakarta. Jadi teman-teman harus dihimbau juga menghemat penggunaan air tanah. Bener, daripada nanti Jakarta tenggelam pada mandinya pakai air laut. Wah, asik. Kebanjiran, Bun. Tapi kalau musim kekeringan begini, musim kemarau pasti kita kekeringan. Kemudian tugas Balai Konservasi Air Tanah ini baru dibentuk di 2014 dan sekarang sudah bekerja selama 5 tahun. Nah, alhamdulillah kita sudah memberikan hasil. Kita melihat ada tanda-tanda positif, ada beberapa bagian yang kemudian kita melihat permukaan air tanahnya mulai naik lagi. Nah, ini karena kita memberikan rekomendasi yang ketat kepada pemerintah provinsi. Baik. Pentingnya menjaga air tanah, itu perlu dimasyarakatkan lebih baik lagi.